ini kami sekali lagi melihat kemuliaan-Mu dan keilahian-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba percaya ketika kami pulang dari tempat ini, hidup kami akan diubahkan, keluarga kami akan diubahkan, teman-teman kami akan diubahkan. Bahkan setiap kutuk akan berubah menjadi berkat, semua sakit penyakit akan berubah menjadi kesehatan. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup, dan kami akan tetap sabar di apapun yang terjadi ya Tuhan. Dan hari ini kami percaya Engkau akan sekali lagi bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan hormat hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Sudah, silakan boleh duduk. Shalom. Mari sekali lagi dengan kuat shalom. Jauh lebih baik. Oke. Saudara, hari ini adalah hari yang spesial buat saya. Kemarin saya selama mungkin hampir 1 minggu lebih saya pergi muter dari Bandung, Jakarta, sempat ke Batam sebentar, lalu pulang lagi ke sini, dan hari ini bersama-sama dengan kalian. Jadi ini menurut saya 7 hari yang paling sibuk. Setiap hari khotbah di Batam, dikasih jadwal khotbah 2 jam setiap sesinya, dan ada 2 sesi alias saya harus khotbah 4 jam dalam 1 hari juga. Jadi maafkan hari ini jika suara saya tidak lagi dalam kondisi yang paling prima seperti biasanya, tapi saya akan coba untuk terus memberikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita. Saudara, dan menurut saya hari ini adalah hari yang spesial. Ini adalah hari persis di mana papi saya dibawa pulang Tuhan, persis tanggal ini 13 Maret 5 tahun yang lalu. Dan tapi here I am now, sekarang hari ini saya berdiri dan mengkhotbahkan from strength to strength. Artinya kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan apapun hidupmu, Tuhan yang mampu memberikan anugerah dan kekuatan untuk terus melanjutkan tugas-tugasnya. Sedang hari ini, menurut saya ini khotbah yang cukup singkat, tapi saya berdoa saudara benar-benar bisa menangkap, karena ini penting, saudara. Dan selama nanti saya menyampaikan akan yang menjadi isi hati Tuhan, saudara perhatikan diri kalian masing-masing. Apakah kalian ada termasuk di dalam ciri-ciri itu? Jika ada, maka saudara hari ini harus berurusan pribadi dengan Tuhan. Karena ketika itu didiamkan, maka lama-lama itu akan membuat saudara kehilangan akan panggilan tugas, dan terlebih lagi itu akan menjauh dari Tuhan. Oke, mari kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Akan cukup panjang. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bolehkah saya minta Hedi tolong bacakan ayatnya? 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40
hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin menyambut nyawaku." Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Elia yang menurunkan api dari langit. Kalau kalian nanti punya kesempatan baca lagi di rumah, dia menurunkan api dari langit. Dia membunuh ratusan nabi Baal. Bayangin, dia membunuh ratusan nabi Baal, dan hari itu dia membunuh sendirian. Tapi hari itu ada yang aneh dari Elia. Perubahannya terlalu begitu drastis, sehingga hari itu membuat akhirnya nyalinya sekejap takut, nyalinya menciut. Dari orang yang membunuh ratusan orang loh. Nah, ini bukan orang biasa. Ini orang yang membunuh ratusan nabi Baal, tiba-tiba hanya karena perkataan ratu dari bangsa yang tidak bersunat, dari Isabel, membuat akhirnya tiba-tiba dalam sekejap, dalam waktu tempo yang sangat singkat, tiba-tiba dia berubah sangat drastis. Dan hari itu katanya lebih konyolnya lagi, dia minta mati ke Tuhan. Dan hari ini pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita mengikuti kegerakan Tuhan? Sudah berapa lama, sudah berapa sering kita melayani, apalagi di akhir zaman ini? Apa yang sudah kita alami dengan Tuhan di akhir-akhir ini, di tahun-tahun terakhir ini? Bagaimana dengan kita? Dan apakah ketika ke depan Tuhan mengagendakan hal-hal yang lebih ajaib lagi buat hidup saudara, buat bangsa kita, masihkah kita bersedia untuk mengikuti kehendaknya? Atau kita memilih untuk berhenti seperti Elia? Engkau mungkin sudah melayani Tuhan, mungkin jejak dari kalian kecil. Kalian sudah melayani Tuhan dengan sangat dahsyat. Semua orang tahu kalian. Mungkin kalau hari ini semua orang tahu Excel. Excel bukan teman musik, WL. Semua orang tahu. Semua orang tahu ini siapa itu penari, pembuka jalan, semua orang tahu. Tapi bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Jika ke depan Tuhan akan mengagendakan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih ajaib lagi, artinya termasuk tanggung jawab dan tugas kita akan semakin lebih banyak lagi. Mungkin kita tidak ada lagi punya waktu me time, mungkin udah nggak ada. Mungkin ke depan udah nggak ada lagi yang namanya menyenangkan diri sendiri, udah nggak ada. Memikirkan diri sendiri, udah nggak ada. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih mau mengikuti Tuhan? Atau kita letih karena kita merasa sudah berbuat banyak bagi kerajaan Tuhan? Tapi kenyataannya yang kita hadapi saat ini begitu meletihkan. Mungkin hari ini seakan-akan Tuhan tidak membela kita. Mungkin hari ini seakan-akan keuangan kita tidak pernah cukup. Mungkin hari ini seakan-akan masalah pasangan, keluarga, pelayanan lebih rumit dari ekspektasi kita. Dan seakan-akan begitu banyak hal meletihkan kita hari ini. Dan bagaimana dengan kondisi kalian? Apakah kalian masih mau untuk mengikuti agenda-agenda Tuhan? Hari ini, di tahun ini, di tanggal ini, 5 tahun yang lalu adalah hari yang paling meletihkan bagi saya. Karena 5 tahun yang lalu saya berlutut di rumah sakit
Bisa hari yang mengecewakan bagi saya. Karena tetap jawaban Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan Tuhan tetap bawa pulang bagi saya. Ada begitu banyak hal yang membuat kita letih. Karena apa yang kita mau tidak kita dapatkan. Bukankah firman Tuhan berkata kita ketika mencari kita akan menemukan. Bukankah ketika kita meminta maka kita akan diberi. Kenyataannya tidak semudah itu kan. Kenyataannya yang kita minta belum tentu pernah dikasih. Mungkin kalian bahkan sudah berpuasa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi toh sampai hari ini pun mungkin belum dikasih dalam hidupnya. Dan bukankah itu meletihkan? Sangat. Dan perkara-perkara seperti itu akan membuat kita sangat letih sampai membuat kita ingin berhenti melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saudara, kenyataannya bahwa lawatan itu harus terjadi. Kegerakan itu harus terjadi. Mau ada kita, mau tidak ada kita, lawatan itu tetap harus terjadi. Dan menurut saya itu bukan perasaan yang enak bagi Tuhan ketika dia melihat pemimpin panglimanya yang paling depan hari ini paling terbelakang. Di awal-awal Tuhan lihat anak-anaknya, pasukan-pasukannya berdiri yang paling depan. Bahkan ketika tidak ada orang yang mau jangan lakukan karena cintanya kepada Tuhan. Tapi ketika keletihan itu menyerbu, dan ketika lawatan itu harus terjadi, dan ketika Tuhan cek kondisi kita sudah ada di paling belakang, dan bahkan Tuhan tidak bisa mengenali siapa kita lagi. Tapi saya sungguh berdoa, jangan ada di antara kita yang berhenti hanya karena keletihan dalam hidup setiap kita. Hari itu Elia berubah sangat drastis karena ia merasa bahwa segala perkara yang ajaib dia sempat merasa semua perkara yang ajaib yang terjadi yang dia saksikan adalah karena jerih payahnya. Padahal semuanya itu adalah pekerjaan roh semata. Dan ketika dia melupakan bahwa dia hanyalah alat, ketika dia melupakan bahwa semua yang dia lakukan, semua yang dia alami, semua yang dia saksikan bukan karena jerih payahnya, tapi karena Tuhan dia lupakan itu, keletihan itu akan masuk dalam hidup. Karena tiba-tiba engkau merasa engkau yang menanggung semua beban, engkau menanggung semua mujizat, dan kita yang membuat mujizat itu. Padahal kenyataannya kita cuma alat. Padahal kenyataannya kalau Tuhan mau pakai anjing pun Tuhan juga mampu. Padahal kenyataannya tanpa kita pun mungkin mujizat itu tetap bisa terjadi. Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Dia dan menjadi alat penyalurnya, itu sebuah kehormatan yang tidak bisa kita temukan dimanapun. Tapi hari itu bukan berarti Tuhan tidak mencoba untuk memberi kekuatan kepada Elia. Kalau kalian baca ada ayatnya, Tuhan memberi angin sepoi-sepoi. Bahkan hari itu seakan-akan Tuhan berbisik, karena Tuhan mau berkata kepada Elia, aku ini lebih dekat daripada pakaian yang kau pakai. Aku ini lebih dekat dari semua yang ada di tubuhmu. Tapi hari itu jiwa Elia sudah terlanjur rusak. Jiwanya sudah terlanjur rusak. Dia terjerumus dalam mengasihani diri sendiri dengan amat kuat. Karena dia merasa dianya seorang diri yang berjuang menghadapi ancaman Isabel. Padahal kenyataannya masih ada 7.000 orang Israel yang berpihak kepadanya. Tapi hari itu Elia tidak bisa lagi melihat sisi baik dari segala sesuatu. Akhirnya yang dia lihat adalah sisi buruk. Dan yang dia rasakan, dia seorang vagabond, dia seorang pengembara. Yang seperti kita pernah belajar bulan lalu, seorang pengembara akan selalu merasa letih, lesu. Dia cari apapun dan tetap kosong. Padahal sesungguhnya dia punya rumah dan dia punya keluarga. Tapi sekali lagi hari itu Elia merasa terlalu letih dan terlanjur rusak. Dan itulah kenapa hari ini saya berdiri di depan saudara. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang terlanjur rusak
karena keletihan yang kita alami. Tapi malam hari ini mari kita pulang dari tempat ini dengan kondisi ada kesegaran, ada kekuatan Tuhan yang turun dalam hidup setiap kita. Mari buang setiap keletihan dalam hidupmu. Keletihanmu tidak akan pernah membawa engkau kemana-mana. Tapi kekuatan yang dari Tuhan akan selalu tersedia bagi saudara dan saya. Mari kita lanjutkan. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Silakan sekali lagi. Thank you. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Hari itu karena keletihannya, Tuhan mendapati Elia letih dan tidak bisa tertolong. Tuhan memutuskan pengalihan tugas. So itulah kenapa saya berkata kegerakan lawatan rencananya itu harus tetap berjalan. Dan ketika kita didapati tidak bisa lagi dan tidak bisa tertolong, hari itu seperti Elia terjadi pengalihan tugas. Dan hari itu karena kasihnya Tuhan tidak bisa memaksa Elia. Elia berkata, "Kok kamu tahu hari itu Elia letih?" Ketika dia ditanya ke Tuhan, "Elia, sedang apa kamu di sini?" Jawabannya, "Oh, aku nabi Tuhan yang ajaib, aku bla 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 bla." Ditanya lagi yang kedua, "Kenapa?" Yang pertama salah jawabannya. Dia nyambung. Dan itu terlihat dari apa? Keerorannya. Keletihan Elia terlihat dari jawaban Elia kepada Tuhan. Dia tidak sadar, ditanya lagi, dia jawab lagi yang sama. Dan detik itu dia berkata, "That's it. Jiwamu sudah tidak bisa tertolong lagi. Kamu terlalu letih." Dan karena kasihnya, karena kasih Tuhan, Tuhan tidak bisa memaksa lagi Elia. Daripada Elia harus terhilang. Karena kasihnya, seringkali Tuhan tidak bisa memaksa kita. Tapi kita punya keputusan untuk selalu mendekat ke Tuhan. Karena kasih, Tuhan tidak bisa paksa kita. Tapi sekali lagi ketika engkau berkata, "Paksakan rencanamu dalam hidupku," engkau memberi kehendak bebasmu kepada Tuhan. Dan ketika engkau lakukan itu, maka itu bukan lagi menggunakan kekuatanmu, tapi itu menggunakan kekuatan Tuhan. Dan hari itu, keletihan yang didiamkan akan membuat kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita. Itulah kenapa engkau harus kenali keletihan di jiwamu dan jangan didiamkan. Keletihan di jiwamu tidak boleh engkau diamkan. Jangan engkau merasa kuat, engkau merasa bisa, dan engkau berkata, "Oh, aku gak perlu, aku oke kok, aku oke." Tapi ketika engkau terus denial dan engkau tidak mau Tuhan pulihkan, ada suatu saat itu seperti bom waktu. Keletihan yang kau pendam itu seperti bom waktu. Ada satu titik di mana ketika masalah begitu kuat, pressure begitu kuat, tiba-tiba ada percikan api yang lebih besar lagi, itu kayak bom waktu, boom, kau akan meledak. Dan ketika kau meledak, kau akan seperti Elia, jiwamu sudah tidak bisa tertolong lagi. Tapi sekali lagi, kenali keletihan jiwamu dan jangan diamkan. Kenali itu, kenali itu. Saudara, dan saya tanya ke Jesse tentang ciri-ciri orang yang punya keletihan di jiwa. Saudara, saya tahu saya bukan psikolog, tapi ini penting, karena ini bisa menghambat destiny kita dengan luar biasa. Boleh tahu dikeluarkan ciri-cirinya? Oke. Dan ketika kalian baca ini, ketika saya sebutkan, coba kalian cek masing-masing. Cek dirimu. Apakah kau sedang ada di titik ini, atau mungkin kau pernah mengalaminya? Sudah. Ciri-ciri yang pertama adalah rasa draining. Draining itu seperti tenaganya itu terkuras. Rasanya selalu capek,
ketika altar call itu kayak nyedot cakra, pulang kayak orang lemes deh, kayak habis gak tahu habis ngapain tuh. Pulang sampai rumah duduk tidur gue. Capek loh, kayak sesuatu ada itu selalu kesedot, tapi kok nggak pernah ngerasa seger, selalu saya letih, capek dan sebagainya. Lalu yang kemudian kedua, ciri-ciri keletihan jiwa, susah mengontrol emosi. Senggol dikit kacau. Kalau orangnya suka marah, berarti kok jangan-jangan temanmu atau saudaramu itu punya keletihan di jiwa yang kau tidak tahu. Sedikit gampang tidak bisa mengontrol emosinya, lebih sensitif. Kalau kamu puji, kamu kok cantik kan? Mau apa ini? Pasti ada udang di balik batu ini. Kamu mau apa dari aku? Wah, ini pasti muka dua. Lebih sensitif. Sensitif. Dan bukan hanya perempuan yang lebih sensitif ketika lagi datang bulan. Cowok pun menurut saya bisa sensitif. Dan hari-hari lebih banyak cowok yang lebih sensitif daripada perempuan. Jadi bukan cuma perempuan saja yang lebih sensitif, pria pun juga bisa. Terus kemudian malas, padahal itu sepele. Misal disuruh ambil botol, cuma jaraknya segini. Kan masalah ngapain sih? Cuma suruh ngambil betul. Padahal yang sepele. Cuma sepele, tapi bukan males banget. Nyeret kaki aja pun tidak mampu. Kaum rebahan. Disuruh apapun yang males buat apapun itu hal yang sepele, yang ringan, gampang. Tugas kecil jadi beban. Cuma ngangkat botolnya tuh ya ampun. Ini kok beban banget ya hidupku. Ini aku kok berat banget. Ternyata kok mengalami keletihan di jiwa. Padahal tugasnya biasa aja. Enggak semangat gereja kan, enggak semangat pila. Semangat botol. Beban banget ini. Disuruh misal tiap minggu seperti pendoa-pendoa kita yang ngajak. Ayo setiap Sabtu doling. Aduh capek. Aduh beban banget ini aku. Kalau mau doa harus persiapkan mengumpulkan cakraku terlebih dahulu untuk mengusir iblis-iblis di luar sana. Aduh capek, aku capek. Mau namanya keletihan jiwa. Kok jiwamu mulai letih. Lanjut. Susah untuk fokus. Gak bisa aku suruh fokus. Kayak hari ini saudara suruh dengerin saya tuh males. Susah untuk fokus. Fokusnya pikir kemana, mungkin badan kalian di sini pikiran kalian kemana-mana, itu juga bisa. Susah untuk fokus. Keletihan di jiwa sampai ke fisik, itu juga bisa. Sampai yang badanmu tiba-tiba panas dalam, tiba-tiba sariawan, tiba-tiba mungkin mencret-mencret. Nah, itu yang saya alami kalau lagi stres. Sampai ke fisik. Dan yang terakhir, error dalam hal apapun, tapi melebihi dari biasanya. Biasanya tidak error. Tapi error terus. Disuruh kecil ini gak beres. Suruh ngambilnya botol yang diambil remote TV misalnya. Suruhnya pakai baju putih, pakainya celana putih. Error dalam hal apapun lah. Disuruh apapun error. Disuruh ini error. Disuruh ini gak bisa aja. Mulai ada keletihan di jiwa yang harus kita mengerti. Saudara, hari ini kalian bacakan setiap ciri-ciri keletihan ini. Kalian cek dirimu masing-masing. Engkau ada lagi di titik ini, atau engkau mungkin pernah alami. Tapi kenyataannya setiap manusia itu pasti pernah mengalami kelemahan atau keletihan di jiwa kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya bisa pulih? Ya kan? Ada orang berkata, oh untuk memulihkan jiwa, me time. Me time-nya apa? Nonton drakor 3 hari 3 malam, non-stop. Gua tanya mantap dulu dia. Atau misalnya nanti nongkrong, minum boba, terus sampai ususnya penuh boba. Wah, me time. Bioskop, semua macam bioskop gua coba. Nanti anak eksesi setiap studio gua coba satu. Semua film gua tonton. Atau misalnya ada orang bilang me time-nya apa ya? Ada yang saya pernah dengar muter-muter kota Semarang naik motor udah domblong. Wah, udah gambarnya nabrak ya, iya ya. Ada yang suka yang begitu. Ada yang suka misalnya nge-gym. Me time. Gym. Sampai otot gede. Tuh ya, Popeye. Yes. Ya. Atau apapun. Atau ada yang kayak saya, misal me time-nya gambar. Saya sekali gambar tuh handphone semua media sosial saya tinggalkan. Tiba-tiba saya lenyap dari dunia ini. Gambar. Atau ada yang bisa main musik. Atau apapun itu, atau mungkin ada mitanya pergi ke gereja. Wah. Pelayanan, wah
sakti gitu ya. Ajaib. Saya berdoa ada lebih banyak orang lagi yang seperti itu ya. Atau apapun itu. Atau mintanya apa? Kumpulin uang dari semua tabungan di bank, kuras, shopping. Wah, shopping semua, beli semua. Wah, sampai habis. Kalau perlu paylater, utang sana sini. Yang penting me time. Wah. Atau apapun itu lah, aliran sembarang. Tapi pertanyaannya, itu bertahan berapa lama sih? Me time itu loh. Bertahan berapa lama sih? Aku capeknya luar biasa nih. Ibaratkan ya, 100% kau letih, kau capek, terus mentak, meledak. Me time itu bisa memulihkan engkau itu berapa persen? Kalau me time kamu sudah bosan, kamu nggak ngerti mau ngapain lagi. Uangmu sudah habis, nggak bisa shopping. Apa? Yang bisa memulihkan kamu apa? Me time mungkin bisa sih, tapi nggak bisa full. Dari pengalaman saya pribadi, me time itu menolong cuma sedikit, tapi tetap lemah. Selesai me time, tetap capek. Setelah semua nonton mungkin film di Netflix semua ditonton semua sampai habis, tetap di dalam tetap lebih. Tapi hari ini saya mau kasih saudara kunci yang lebih lucu. Yunus 2 ayat yang ke-7. Yunus 2 ayat yang ke-7. Yunus 2 ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, when my soul fainted within me, I remember the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. When my soul fainted, ini sudah Yunus itu bukan lagi ngomong capek, itu letih sampai pingsan. Fainted itu pingsan. Bukan lagi cuma letih, tapi sampai pingsan. Dan hari itu Yunus itu pengembara. Dia disuruh Tuhan pergi kemana, nggak mau kan? Akhirnya dia nekat mengembara sendiri. Dan dalam pengembaraannya Yunus itu letih. Dan dalam keletihannya bukan hanya sekedar letih, tapi sampai pingsan. Dia bilang fainted, bukan lagi cuma tired, tapi fainted sampai kau pingsan. Dan hari dia berkata, I remember the Lord. Dan disitulah reaksi Yunus mengubah segalanya. Bahkan dari itu ketika jiwanya letih, yang dia ingat pertama kali bukan me time. Yang dia ingat pertama kali bukan keluarganya, bukan yang lain, tapi yang dia ingat pertama kali ketika jiwanya letih, I remember the Lord. Saudara, keletihan itu pasti atau mungkin kita akan lewati dan alami. Apakah ada mungkin yang di sini tidak pernah letih? Yang mungkin ada. Betul itu sangat mantap banget, yang hidupnya tidak ada masalah, tidak ada hantaman, tidak ada apa, pokoknya lurus terus ke atas. Mungkin ada. Tapi kita semua di balik wajah ceria kalian, pasti kita pernah mengalami namanya keletihan di jiwa. Mungkin dengan pemimpin kalian, dimarahin terus, dikeplain terus, letih. Mungkin masalah di keluarga, masalah terus, uang kurang terus, ribut terus, letih. Tapi reaksi kita terhadap keletihan itu yang akan menentukan banyak hal. Pasti kita melewati, pasti kita semua pasti pernah melewati. Atau mungkin hari ini saudara ada di titik ini. Tapi reaksi kita terhadap keletihan itu yang akan menentukan. Orang Kristen, jangan pikir orang Kristen itu kebal dengan keletihan. Mau hamba Tuhan sehebat apapun, revivalis terhebat apapun, bahkan ada dari antara mereka yang akhirnya berhenti karena keletihan di jiwa mereka yang tidak pernah diberesin. Tapi sekali lagi, reaksi kita itu akan menentukan apakah kita akan berhenti, kita terhentikan, kita bukan unstoppable, kita stoppable, kita bukan unbreakable tapi breakable, kita bukan unbeatable tapi kita beatable. Atau kita memilih untuk berkata, Tuhan, seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Cara meluncurkannya gimana? Ditarik. Tariknya ke depan, bukan ke belakang.
ketika hari itu pahlawan kita Yesus sedang menarik engkau di belakang, dan ketika engkau ditarik engkau merasa letih, engkau merasa apapun, tapi engkau memilih untuk tetap bertahan sampai akhir. Ada satu waktu di titik tertentu dengan kekuatan tertentu, kecepatan tertentu, pahlawan kita akan melepaskan anak panah itu dan kita akan meluncur lebih cepat dari sebelumnya. Tapi ditarik gini ya enak. Sudah hari ini mau nyoba rasanya tarik, coba split. Minta tolong kanan kiri musuh, wah. Kalau kalian tidak akan teriak-teriak, lempar sepatu, lempar batu, luar biasa itu. Berarti memang lentur dari lahir. Ditarik udah enak. Tapi kalau kita memilih untuk bertahan, cara bertahan, ketika engkau letih, ingat akan Tuhan. Ketika engkau letih, engkau capek, sebelum kau cari solusi yang lain, sebelum kau cari bantuan ke orang lain, sebelum kau cari cara yang lain, ingat Tuhan dan berdoa ke Tuhan. Gak gampang loh. Kita kalau dikagetin aja kan, main, kecepet, ayamnya dibuang. Jarang tuh Yesus, jarang. Tapi ketika engkau merasa letih, ingat Yunus, bahkan ketika jiwaku pingsan, fainted, I remember the Lord. Aku ingat kepada Tuhan. Lalu yang kedua apa? 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya ambil dari terjemahan The Message. Yang berkata, Paulus berkata, I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. Aku berhenti fokus kepada kecacatan dalam hidupku dan aku mulai mengapresiasi semua hadiah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupku. It was the taste of Christ's strength moving in on my weaknesses. Dan karena ketika kita berhenti fokus kepada kelemahan, kekurangan, masalah dalam hidup kita, dan kita mulai apresiasi, kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita punya, ketika itulah kekuatan Tuhan moving in on our weaknesses. Kekuatan Tuhan itu mulai masuk dalam kelemahan setiap kalian. Now I take limitation in stride and with good cheer. This limitation that cuts me down to size, abuse, accident, opposition, bad breaks, I just let Christ take over. And so the weaker I get, the stronger I become. Paulus berkata, sekarang aku mengambil limitation, batas-batasanku, kekuranganku. Dia mencoba bisa menerima kenyataan bahwa dia memang orang yang lemah. Dia sedang mencoba menerima kenyataan bahwa memang dia gak mampu tanpa Tuhan. Dan hari itu dia menjalani bahkan dengan kebatasan-kebatasan dalam hidupnya with a good cheer, dengan suasana hati yang mengucap syukur. This limitation that cuts me down to size, abuse, accident, masalah, opposition, bad breaks, apapun yang membuat engkau letih dari itu, yang membuat engkau merasa kecil, yang membuat engkau merasa tidak mampu, dia izinkan itu dan dia berkata, I just let Christ to take over. Dia izinkan Tuhan yang men-take over hidupnya. Dia tahu hidupnya punya banyak kelemahan, dia tahu dia punya banyak batasan, dia tahu dia sering mengalami yang namanya keletihan. Tapi hari itu dengan semua masalah yang membuat dia letih, dengan apapun problem badai apapun dalam hidupmu yang membuat engkau letih, dia berkata, I just let Christ to take over. Aku izinkan Yesus Kristus yang mengambil alih semuanya. Bukan hanya hidupmu, termasuk kekuranganmu, termasuk masalahmu, termasuk badai dalam hidupmu. Dia Tuhan yang akan take over semuanya. Dan kalau masalah kita jadi masalah dia Tuhan yang akan menyelesaikan dengan caranya dan dengan waktunya. Firman Tuhan sekali lagi Paulus berkata, so the weaker I get, the stronger I become. Semakin aku mengerti, menyadari, bukan seperti Elia yang merasa ini karena
maka aku akan menjadi kuat. Bukan karena kuatku, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidupku. Karena firman Tuhan berkata, dalam kelemahanku kuasa Tuhan akan begitu sempurna, dan anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Hari itu sebenarnya Paulus merasa bahwa kekurangan atau kelemahan masalah dalam hidupnya membuat iblis berhasil membuat dia terus merasa letih dan lesu. Tapi hari itu Tuhan berfirman, dia berkata, anugerahku cukup bagimu. Dan disitulah dia berhenti melihat kekurangan. I quit focusing on the handicap. Aku berhenti melihat masalah. Aku berhenti melihat kekuranganku. Aku berhenti melihat kecacatan dalam hidupku. Dan aku mulai mengucap syukur. Bahkan dengan yang semua kelemahan, kecacatan dalam hidupku adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Kelemahan, kecacatan itu bukan kutuk, tapi itu juga berkat Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan ketika kita bisa sadar dan tidak terus mengasihani diri sendiri, ucapan syukurmu itu yang akan membuat kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Ketika kau merasa letih, mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mengucap syukur. Kemarin adalah ulang tahun dari Engkong Yusrak Cinto, yang paling dia sudah sebutkan bahkan sampai dia mati. Saya di situ ketika beliau sedang terbaring lemas. Tapi yang keluar dari mulutnya, bahkan ketika dokter berkata yang dia rasakan ini sakit, tapi yang keluar dari mulutnya adalah haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan itu tidak pernah berhenti sampai beliau pulang ke surga. Dan itu adalah warisan yang terbaik yang bisa kita terima hari ini. Mengucap syukur, karena itu yang akan membuat kita setiap hari punya kekuatan baru dalam hidupnya. Tapi sekali lagi, quit focusing on the handicap and begin appreciating the gift. Dan hari itu let Jesus take over. Let Jesus take over. Jangan merasa paling bisa. Jangan merasa semua yang terjadi itu karena kalian. Jangan merasa bahwa semua mujizat yang diizinkan kita alami itu karena kita. Tapi mari kita sadar bahwa itu karena Tuhan. Dan ketika kau sadar itu Tuhan, kau sadar itu Tuhan, dan kau tahu bahwa kau juga manusia biasa. Dan ketika kau serahkan ke Tuhan, let Jesus take over. Disitulah ada kekuatan baru yang akan turun dalam hidup. Orang akan merasa letih ketika engkau mencoba menyelesaikan masalahmu sendiri. Engkau coba dengan kekuatanmu, engkau coba dengan caramu, engkau coba dengan solusi. Ada satu titik engkau akan lemah, satu titik engkau akan letih. Dan ketika engkau letih, itu akan menjadi pijakan iblis untuk membuat engkau semakin turun dan semakin turun. Sore hari itu Harvest Center kekurangan uang. Saya masih ingat, saya sedang pergi pelayanan di luar kota. Cici saya telepon dan dia berkata, "Sa, kita cuma punya uang segini. Bulan depan kita sudah gak bisa kasih makan orang lagi. Uang kita habis." Saudara, karena sejujurnya kita tidak punya penghasilan tetap, jam minggu apa nggak punya sama sekali. Dan hari itu, ketika saya stres, saya mau khotbah pusing. Saya nggak bisa khotbah dengan benar, saya tidak bisa melayani Tuhan dengan benar. Saya tuh kalau sudah stres selalu mengkrak, mahnya kambuh, semua asam lambung naik, nggak bisa makan, mengkrak, nggak karu-karuan di bagian lambung. Tapi ketika itu saya datang ke kebaktian Ibu Iin, tiba-tiba ketika saya di depan, Ibu Iin bersaksi. Dan hari itu Ibu Iin berkata, hari itu Mahana juga nggak punya uang. Saya kaget. Karena hari itu sebelum saya dengar khotbah Ibu Iin, saya coba pakai kekuatan saya. Saya coba minta tolong orang, saya coba cari solusi, saya coba cari donatur, saya coba cari manusia. Ujung-ujungnya kosong, nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba semua orang bilang semua lagi sibuk, semua nggak bisa karena uang apa dan segala macam, ada masalah apa dan segala macam, dan nggak ada yang bisa tolong kita. Dan itu benar-benar sudah tinggal sedikit
sekali. Dan hari itu Harvest Center hampir penting. Tapi ketika itu saya bilang buat Ibu ini, dia berkata, hari itu nggak ada kekurangan uang. Dan Ibu ini berkata, kami butuh berapa M, gitulah, setiap bulan tuh ber-MM juga. Dan Ibu juga berkata, kita juga nggak punya penghasilan tetap, kita juga nggak punya jodoh tetap. Ibu ini berkata. Dan hari itu dalam Bu ini sedang menyiapkan. Dia menyiapkan para full timer. Dia berkata, kalau bulan ini tidak dapat gaji, nggak apa-apa ya. Dan hari itu semua berdoa dan segala macam, dan Ibu ini datang ke Tuhan. Dan di kesaksian Ibu ini berkata, saya serahkan ke Tuhan. Saudara, saya stres? Tidak. Saya tidak stres. Saya kaget, kok bisa nggak stres? Karena itu bukan punya saya. Yayasan itu bukan punya saya. Tapi badan itu milik Tuhan. Dan hari itu Bu Yewi berkata, Tuhan, yayasan ini milikmu Tuhan. Kalau engkau mau beri uang, engkau akan beri uang. Kalau engkau tidak mau, ya biarkan terjadi menurut kehendakmu. Dan Tuhan berkata, nah, mau sampai kapan kamu pakai kekuatanmu sendiri? Mau sampai kapan kamu cari orang lain? Dan tidak seperti Yunus, yang ketika jiwanya letih, dia tidak ingat kepada Tuhan. Mau sampai kapan? Bisakah kau seperti Yunus? Even when my soul was fainted, I remember the Lord. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, Harvest Center milikmu Tuhan. Yayasan ini tidak pernah dibangun karena kemampuan saya, ribet. Yayasan tidak pernah mau, sejujurnya saya pertama kali buat Harvest Center, saya pikir gak akan ada yang mau ikut saya gitu. Tapi hari ini buktinya yayasan ini berjalan 90% volunteer, gak ada yang saya bayar gaji. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, engkau yang perintahkan, ini milikmu Tuhan. Dan hari itu saya belajar namanya let go and let God. Bukan cuma let go, lepas tangan, cuci tangan, mau harus belatus. Bukan. Let go and let God. Let Jesus take over. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, kalau engkau mau berkati, engkau mau Harvest Center untuk tetap memberkati banyak orang, engkau masih merasa kami masih bisa diberi kepercayaan, berkati kami Tuhan. Tapi kalau engkau merasa cukup, jangan berkati kami. Jadilah kehendakmu sesuai dengan rencana. Saya bilang itu sekali. Hari ini, minggu depan 20 Maret, 3 tahun Harvest Center berjalan dan tidak pernah satu hari pun kita berhenti karena tidak punya uang. Satu hari. Orang mulai berkata, oh ya mungkin uang warisan tapi enggak. Semua Tuhan. Tapi kalau saya berpikir, oh ini yayasan saya, kalau ini berjalan dengan jerih payah saya, kalau ini masih bisa ada uangnya itu karena saya, capek ya capek itu. Kayak saudara kita beban terus gini terus. Mau sekeker apapun badanmu, 1000 kilo kamu bulakin lama-lama patah juga ke kaki ini. Gak mungkin. But when you let go and let God, itu akan merubah semua. Kalau saudara bisa mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih masalah dalam hidupmu, Dia akan memberi kekuatan dalam keletihanmu. Ketika kau izinkan Dia mengambil alih semua problem, badai apapun dalam hidupmu yang membuat engkau letih dari ini, percayalah, ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan turunkan dalam hidup setiap kita. Saudara, dan hari itu bukan hanya Elia yang pernah merasa letih. Saya terakhir akan sebutkan cerita ini. Sekarang kita akan berdoa. Hari itu di firman Tuhan tertulis, Yesus pernah letih. Hari itu Yesus telah perjalanan hampir 6 jam. Dia sangat letih dan dia duduk di sumur Yakub. Dan ketika itu dia bertemu dengan perempuan Samaria, dan Yesus berkata, bisakah kau timba air dari sumur ini buat aku? Dan perempuan ini berkata, siapakah kau? Apakah kau lebih hebat dari nenek moyangku Yakub sampai engkau meminta aku menimba air yang dalam ini? Dan hari itu Yesus berkata,
maka engkau akan menerima air yang hidup. Jika hari ini kita kenal siapa Tuhan kita, dengan mudah kita akan mencari Dia, karena kita tahu dan kita sadar bahwa hanya Dia mata air yang tidak pernah habis dalam hidup setiap kita. Jika kita tahu siapa Dia, dengan mudah kita akan mengucap syukur bahkan dalam kecacatan dalam hidup kita, karena kita tahu jika Dia izinkan itu terjadi, artinya rancangannya itu tidak pernah kecelakaan tapi damai sejahtera dalam hidup setiap kita. Everything happen for a reason. Dan jika kita kenal siapa Tuhan kita, dengan mudah kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dengan mudah kita akan membiarkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Semua masalah yang membuat kita letih, kita izinkan Dia yang mengambil alih. Jika saja kita kenal siapa Tuhan kita, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan semakin nyata di tengah-tengah kita. Kita semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Bukan karena dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dan anugerahnya. When you are down to nothing, God is up to something. Ketika engkau ada di titik terendah dalam hidupmu, engkau merasa letih, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidupmu. Semakin kita merendah, semakin kita akan dibawa tinggi bersama dengan Tuhan. Tapi pertanyaan hari ini, apakah kita percaya dengan Tuhan kita? Bisakah kita percaya dan berserah? Karena untuk berserah, untuk let go and let God, kita perlu percaya dengan Tuhan. Hari ini pertanyaan saya buat itu ya, percayakah engkau bahwa hatinya tidak pernah jahat? Jika Dia izinkan kita mengalami keletihan, artinya Dia mau kita sadar bahwa kita ini cuma manusia biasa. Dia mau kita sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi kita kekuatan. Hanya Dia mata air yang selalu menyegarkan. Hanya Dia mata air yang akan membuat kita tidak menjadi haus lagi. Dan Dia ada di dalam hati setiap kita. Tapi pertanyaannya, bisakah kita percaya dengan Tuhan kita? Bisakah kita percaya dengan Tuhan kita? Ada satu lagu yang hari ini saya ingin ajak saudara semua untuk menyembah. Lagu ini berkata, saat ku tak melihat tanganmu, bahkan aku tak mengerti rencanamu, ku tetapkan imanku. Dan lagu ini berkata, ku bulatkan hatiku, dan aku memilih untuk percaya padamu. Dan lagu ini berkata, sekalipun dagingku menjerit, tak kau biarkan aku berhenti untuk menyanyi, menyembah, bahkan menari. Karena perjanjian darahmu yang hari ini kita mau terima, itu telah menjamin hidup setiap kita. Dan di lagu ini terakhir Dia berkata, Yesus, aku percaya hatimu. Lagu ini sangat simpel. Lagu ini mungkin belum banyak orang tahu. Tapi hari ini saya berdoa biar lagu ini keluar dari hati kita. Karena kita berkata, Tuhan, hari ini semua masalah apapun yang meletihkan aku mau serahkan ke Engkau. Sekalipun aku belum bisa melihat tanganmu, sekalipun aku tidak mengerti rencanamu, tetapi imanku, hatiku akan memilih tetap percaya pada hatimu. Hari ini apapun yang terjadi, buat aku percaya kepadamu ya Tuhan. Dan ketika hari ini saudara besar teriak dari hatimu, saya berdoa biar hari ini ada kekuatan Tuhan yang turun di tengah-tengah kita. Saya berdoa saudara pulang dari tempat ini tidak ada lagi keletihan, tapi ada kekuatan yang ilahi yang turun dalam hidup setiap kita. Tidak ada lagi keluhan yang keluar dari mulut kita, tapi ada ucapan syukur yang selalu keluar dari mulut setiap kita. Untuk kita mari saja bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, karena ku tak mengerti rencana
pernah habis dalam hidup kita. Ketika kau cari sumur dari manusia manapun, people come and go. Orang tidak akan selamanya selalu ada di dalam saudara. Kau cari sumur uang bisa habis. Kau cari sumur penderita pun bisa mengecewakan hidupmu. Kau cari kebahagiaan dengan teman-temanmu, suatu saat teman-temanmu juga bisa meninggalkan engkau. Bahkan ketika kau cari sumur dengan sumur keajaiban, mujizat keajaiban bisa habis. Tapi satu-satunya yang tidak akan pernah habis, satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kita, satu-satunya yang tetap setia, hanya sumber mata air yang tidak pernah habis, namanya Yesus. Hanya Yesus yang akan menjadi mata air dalam hidup kita. Tapi hari ini saya berdoa, jangan sampai engkau duduk di sumur yang salah. Jangan cari sumur yang lain. Karena di dalam hidupmu firman Tuhan berkata kita ada di dalamnya dan dia ada di dalam kita. Artinya setiap di dalammu engkau punya mata air yang selalu berbuah. Apapun kondisimu, Tuhan yang sama yang kita sembah, dia Tuhan yang akan menguatkan dan memberi kesegaran dalam hidup setiap kita. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan saat kita melihat adalah hari di mana itu merubah hidup saya dengan luar biasa. Tapi hari itu saya ada seperti lagu ini yang berkata, saat itu saya nggak bisa lihat tangan Tuhan. Hari ini 5 tahun yang lalu saya masih nggak ngerti rencana Tuhan dalam hidup saya. 5 tahun yang lalu, yang selama ini saya lihat Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberi. Tiba-tiba saya melihat sisi Yesus yang berbeda. Seakan-akan hari itu saya berkata, apakah Tuhan setegah ini dengan kita? Tapi hari itu saya mengucap syukur, saya memilih percaya Tuhan. Dan kalau hari ini, bahkan hari ini saya masih mampu berdiri di depan saudara. Setelah 20 kali lebih saya minta mati, kalau hari ini saya masih bisa berdiri di depan saudara, saya tahu itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan. Dan kalau hari ini saya masih bisa berdiri di depan saudara, karena saya tahu, jika saya menggunakan kekuatan manusia saya, hari ini saya sudah tidak ada di sini. Tapi saya melihat, ketika kita memilih percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Dia tidak akan pernah membiarkan kita ada di kondisi yang sama. Tapi ketika mau memilih percaya, you choose to let go and let God. Disitulah dia akan ubah hidupmu. Dan dia akan memberi kekuatan yang baru di hidup setiap kita. Boleh kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lembut, tapi keluar dari hatimu. Dan hari kau bilang, Tuhan, ini imanku kepadamu Tuhan. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat tanganmu,